Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ina, bertemu lagi di program Prime Time Ina News TV. Bagaimana nih puasa sahabat Ina semua? Semoga tetap semangat ya. Tapi berbicara soal bulan puasa yang pasti akan mendekati juga pada Hari Raya Idul Fitri nih. Rata-rata orang-orang tuh apalagi umat muslim pasti ingin memiliki baju lebaran atau uang baru untuk THR atau beli barang-barang baru untuk lebaran. Nah, tak jarang juga banyak juga umat muslim dari kita yang nekat akhirnya melakukan pinjaman online atau bahkan pinjam ke rentenir. Padahal seperti yang kita tahu ya, sahabat Ina, kalau kita meminjam online dan meminjam ke rentenir itu banyak mudaratnya gitu. Nah, maka itu pada kesempatan kali ini Ina News bersama dengan salah satu founder dari Indonesia Bebas Rentenir, Bapak Ahmad Hussein, akan membahas soal seputaran dunia perenteniran itu seperti apa sih. Langsung saja kita sambut Bapak Ahmad Hussein. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Imana. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dong Pak ke sahabat Ina yang lagi menonton pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hussein. Saya dari Rumah Pemberdayaan Masyarakat yang kebetulan juga pendiri Gerakan Indonesia Bebas Rentenir. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahim dengan tim Ina News ya. Ya, mudah-mudahan penuh dengan keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin Pak. Semoga juga bisa bermanfaat dan memberikan edukasi kepada yang nonton Pak. Karena seperti mungkin Bapak juga melihat ya pemberitaan-pemberitaan pada saat ini banyak banget nih Pak orang-orang yang terjerat utang di pinjol atau bahkan terjerat di rentenir sendiri. Nah, kalau dari rumah rumah pemberdayaan masyarakat sendiri itu kehadirannya seperti apa sih, kehadiran rumah pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat itu? Ya, kalau terkait dengan pinjol dan rentenir, kehadiran kita ini ada salah satu program yang memang berhubungan. Ada namanya program Kampung Bebas Rentenir. Nah, kita ingin hadir memberikan solusi kepada mereka. Bukan solusi dalam arti kami melunasi hutangnya, bukan. Tetapi bagaimana masyarakat yang ada dalam satu kampung yang selama ini terindikasi menjadi korban rentenir atau bahkan nyaris menjadi korban, mereka bisa kita berikan solusi. Solusi itu dari kita itu macam-macam, ada dalam bentuk bimbingan, nah nanti penjelasan mungkin akan saya tambahkan. Jadi intinya kehadiran kita bukan dalam rangka meminjamkan uang, karena kami bukan lembaga keuangan. Ya. Okay. Kami bukan perbankan, tapi kami memberikan solusi dalam arti agar mereka totalitas nih nanti kalau udah nggak minjem ke rentenir, ya besok-besoknya lagi nggak minjem. Nah, itu ada ilmunya di program Kampung Bebas Rentenir. Gitu. Nah, tapi awal mula hingga akhirnya Rumah Pemberdayaan Masyarakat sendiri membuat program Kampung Bebas Rentenir itu awal mula tuh ada apa gitu Pak? Okay. Hingga akhirnya bikin program. Awal mulanya karena latar belakang pribadi saya ya. Saya punya latar belakang kerja di dunia lembaga keuangan syariah, di dunia perbankan syariah. Kemudian saya juga bergerak di lembaga pemberdayaan. Saya pernah kerja di rumah zakat, di lembaga zakat begitu. Dan saya adalah pelaku usaha mikro. Nah, ketika saya di 3 lembaga tadi, saya menemukan beberapa kasus, misalnya contoh ya, orang dalam satu keluarga itu punya pinjaman ke koperasi misalnya, entah itu koperasi syariah atau bukan, tapi rata-rata dalam satu rumah tangga itu dia punya pinjaman lebih dari 1. Nah, saya temuin di lapangan ketika misalnya saya dengan teman-teman tuh mau nagih hutang. Ya, waktu itu saya leader, cuma pengen tahu kondisi di lapangan seperti apa. Saya nemuin itu ada orang berbaris, 3-4 orang berbaris, dan itu ternyata tukang tagih semua. Waduh. Dan di situ tuh ada tukang tagih koperasi, perbankan, ada rentenir. Nah, ketika melihat seperti itu, saya bilang, kok mereka minjem ke tempat saya, tapi mereka juga masih minjem ke rentenir. Gimana? Nah, ternyata saya akhirnya coba cari solusi bagaimana agar mereka bisa keluar dari himpitan itu. Nah, banyak cerita akhirnya orang-orang yang kena rentenir, rumah tangganya pecah, ada perceraian gitu. Kalau yang tadi disebut ada gantung diri, ya itu banyak dipinjol di online bisa dilihat. Tapi kalau yang terdekat, yang dekat dengan kami adalah yang tadi perceraian, kemudian anak-anaknya yang sekolah jadi nggak sekolah gitu. Ya tukang dagang takut untuk tinggal di rumah, jadi selalu pergian terus, dia selalu kabur gitu. Kenapa? Karena takut ditagih. Intinya terus yang ini fenomenal nih, mungkin jarang-jarang terjadi ya. Di tempat saya malah ada rentenir dibunuh begitu ya. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena rentenir ini
melakukan pemaksaan. Jadi nagih bawa pakai pisau gitu tiap hari diancam. Sebenarnya belum melakukan fisik, cuma ancaman aja. Nanti ditarik pakai cara-cara preman. Nah, kesel juga akhirnya melakukan perlawanan. Tapi itu tidak dibenarkan ya. Kita tidak boleh secara ini melakukan perlawanan fisik. Akhirnya kan orang itu terbunuh, tapi yang menjadi korban rentenir justru di penjara kan. Dua-duanya rugi. Iya. Gitu. Jadi karena permasalahan tadi ya, ada kemiskinan di situ, ada banyak korban rentenir, kemudian sehingga berdampak pada kehidupan keluarga yang tidak harmonis, perceraian. Kan kemarin banyak perceraian nambah gitu ya. Iya, Perceraian itu makin banyak, salah satu karena ekonomi. Ya, kenapa ekonomi bermasalah? Salah satunya karena itu rentenir merajalela di mana-mana, dan apalagi dengan sekarang ada pinjol. Kalau rentenir kan nggak bisa masuk ke rumah, dia cuma di depan aja, di depan warung, nawarin langsung dikasih uang. Itu rentenir nih. Jadi misalnya Mbak nih dagang punya jualan es cendol misalnya, mau pinjam uang nggak? Langsung uangnya dikasih, taruh di meja, nggak usah proses macem-macem, dikasih uangnya tuh. Itu rentenir. Tapi dia baru sampai di depan rumah. Nah, kalau pinjol apa? Sampai ke kamar kan, kalau pinjol mah kan kita ada di kamar, transaksi langsung dapat duit. Saya ada korban Ramadan tahun lalu, korban itu datang ke tempat saya, dia cerita, Pak, saya kemarin butuh uang 1 juta, darurat. Terus ya kemana-mana minjem susah. Yang saya lakukan adalah saya akhirnya coba-coba tuh buka aplikasi gitu. Dan saya klik, dapat uang 1 juta. Terus saya harus bayar 1.800.000 selama 1 minggu. Bunganya berapa persen, Mbak? Ya, hampir 800 itu ya. 80% berarti kan? Gede nggak tuh bunga segitu? Seminggu, bukan sebulan, seminggu itu. Ini bukan cerita hoax ya. Ini saya berhadapan langsung dengan orang yang ketemu saya, terus nangis-nangis gimana? Loh, terus udah selesai. Dia bilang, ya lo yang 1 juta udah selesai. Tapi 3 bulan berikutnya saya kena masalah lagi, Pak. Anak saya masuk rumah sakit, saya harus nyari uang. Butuh berapa ibu waktu itu? Butuh paling 1 juta 2 juta. Saya masuk lagi aplikasi, cuman saya salah mencet. Ketika saya mencet aplikasi itu, keluar 8 juta, uang 8 juta masuk ke rekening saya. 8 juta kali 10 juta bukan 8 juta. Jadi dapat uang 10 juta. Kali 80%-nya berapa? Berarti 8 juta. Udah 18 juta tuh. Seminggu harus dibalikin. Tapi dia karena langsung tahu ya Allah, saya ini, dia baru sadar setelah menerima uang 10 juta itu, ya udahlah kayaknya saya harus kembaliin. Akhirnya uang 10 juta itu dibalikin ke rekening masing-masing ke 10 aplikasi tadi. Masuk, tinggal bunganya. Tapi rentenir nggak mau tahu. Bunganya tetap harus dibayar 80% itu atau 8 juta. Dia nangis cuma untuk bayar bunga doang. Itu biasanya yang rentenir kayak gini, rentenir ilegal. Maksudnya pinjol ilegal yang nggak ada izinnya. Kalau ada izinnya nggak begitu. Walaupun itu juga ya nggak rekomendasi lah kalau untuk pinjol, karena akan berdampak pada administrasi, KTP diumbar macam-macam gitu. Lalu program Kampung Bebas Rentenir ini sudah dilaksanakan atau diselenggarakan di mana aja, Pak? Ya, sampai saat ini, jadi Kampung Bebas Rentenir ini, program ini sebenarnya sejak 12 tahun yang lalu ya, berjalan. Tapi brandingnya beda-beda nih. Awal-awalnya nggak pakai nama Kampung Bebas Rentenir. Awalnya pakai kelompok bersama atau KUBE, disebutnya KUBE. Itu saya kira masyarakat umum tahu lah kalau KUBE itu apa gitu. Terus ganti jadi Kampung Bebas Rentenir itu baru, tapi dulu Kampung Berdaya. Nah, 5 tahun yang lalu baru nama Kampung Bebas Rentenir ini keluar. Jadi baru itu. Nah, ada di mana aja? Sekarang ini ada di Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, dan Cilegon. Ada di 4 kota dan kabupaten di wilayah Banten. Di wilayah Banten. Iya. Itu programnya apakah pelatihan, pendampingan, atau seperti apa, Pak? Si programnya ada banyak ya. Kita memberikan edukasi supaya mereka bebas dari rentenir. Jadi ada literasi tentang ekonomi syariah kita berikan selama seminggu sekali. Itu selama setahun, minimal setahun kita bina. Nah, tapi di tengah-tengah itu, misalnya mereka sudah dapat 1,5 bulan kami edukasi gitu ya, dan lolos. Biasanya diseleksi dulu nih, lolos menjadi anggota kami, baru dapat fasilitas. Fasilitasnya apa? Modal usaha tanpa riba.
pendampingan usaha, advokasi, kalau tadi kena rentenir di advokasi, kemudian ada pelatihan untuk meningkatkan skill usahanya. Terus bantu perizinan usaha, itu salah satu yang kita bantu. Semuanya nggak bayar. Semuanya nggak bayar? Gratis, karena memang kita memang untuk program ini sosial murni gitu. Kami tidak punya tujuan bisnisnya, nggak ada. Nah, kalau antusias atau partisipasi masyarakat atau warga setempat, kayak apakah dari RPM sendiri memilih lokasi itu yang emang wah banyak kasus pinjol, banyak kasus rentenir ini, atau seperti pemilihannya dan peranan masyarakatnya juga, Pak? Kita biasanya nggak milih, tapi sesuai dengan permintaan. Mereka minta dibantu, tolong dong kampung di sini nih dibantu dong. Ya udah, mereka undang kami, lakukan proses sosialisasi, kemudian edukasi gitu. Jadi nggak kami yang nawarin diri justru, tapi mereka yang minta kami untuk datang, dan pemerintah setempat biasanya juga minta. Jadi misalnya mereka, Pak di daerah sini banyak rentenir, bisa nggak tim Bapak sosialisasi di daerah sini, atau di ruang kecamatan, di ruang kelurahan, bahkan di Pemda Tangsel, di kantor Pemdanya kami sering adain kegiatan itu, kegiatan sosialisasi. Berarti sudah bekerja sama dengan pemerintahan setempat juga ya, Pak? Alhamdulillah sudah, dengan Pemda Tangsel sudah berjalan lama. Ya kami berharap sih Pemda-Pemda yang lain bisa kerjasama begitu. Pak, tapi kan mungkin dengan program ini ya, ini seolah-olah seperti menjadi ancaman bagi rentenir. Misalkan kayak, wah jadi teredukasi nih masyarakat, nggak jadi minjem ke rentenir segala macam. Nah, gimana sih, apakah ini mengamankan untuk dari program dari RPM sendiri juga aman nggak sih? Apakah sudah ada ancaman-ancaman dari rentenir, teror-teror? Atau sering pertanyaan itu memang datang ke tim relawan kami yang sering ke lapangan ya. Gimana, nanti ini nggak sama rentenir gitu? Sejauh ini alhamdulillah ya, kita diberikan kemudahan lah untuk tidak ada halangan, karena memang yang minta orang kampung, yang minta warga setempat. Kecuali kami tiba-tiba datang ke kampung itu ngadain, justru orang kampung akan nolak. Kalau ini orang kampung yang minta kita datang ke sana. Jadi kalaupun kita datang, justru rentenirnya akan, maaf ya, pengalaman saya ketika datang ke satu kampung, ke yang kita bina itu, saya datang biasanya bawa mobil kantor dengan tulisan Kampung Bebas Rentenir. Itu biasanya kalau ada orang-orang rentenir lagi di pinggir jalan, kalau mereka ada yang tahu nggak ciri khas rentenir itu apa? Nggak tahu lagi. Belum pernah ketemu ya? Atau belum pernah minjem? Jangan deh, ya Allah, jangan deh ya. Jangan jadi rentenir itu sebenarnya mukanya nggak muka galak, nggak muka orang biasa, muka orang baik lah sebenarnya, cuman lagi tersesat lah kayak gitu ya. Orang baik, semua orang kan diciptakan dalam kondisi sebenarnya orang-orang baik, tapi ketika di lingkungan yang nggak baik dia jadi ikut. Nah, itu rentenir itu kalau dia lagi nagih tadi, atau lagi nagih ya, dia biasanya bawa buku tebel. Di dalam buku itu ada kertas disobek 1 lembar gitu, kertas sobek namanya. Jadi kertas sobek itu anggap 1 angsuran. Nah, orang-orang kayak gitu kalau saya datangin, tujuan saya datangin sebenarnya bukan mau ngusir, saya pengen nanya, Mas, di sini udah berapa nasabah yang kamu pinjemin gitu. Tapi orang-orang itu justru ketika kita datengin udah lari, karena dia udah ngelihat mobil Kampung Bebas Rentenir, berarti ya dia ketakutan lah. Tapi memang ada kisah unik ya. Ini ada kisah unik di satu tempat, suami dia sebagai pekerja, dia sendiri memang bukan pemilik uang itu, biasanya kan para pekerja ini juga ya, karyawan juga dia, agennya rentenir. Ini unik nih, ketika dia udah tahu kegiatan kita, justru dia nitip, Pak, boleh nggak istri saya dititip ke program ini, suruh dibina, suruh dididik supaya insaf begitu. Saya bilang nggak apa-apa, kalau bisa emasnya ikut. Jadi saya terus terang nih di depan podcast ini, justru saya mengajak nih kalau ada teman-teman mau ikut kegiatan itu, bukan hanya ibu-ibunya, justru orang-orang yang sering keliling tadi ikut gratis, nggak apa-apa. Saya siap ngisi kok gitu, nggak usah dibayar, kumpulin. Karena orang-orang ini yang udah kami bina, alhamdulillah hampir rata-rata setelah 1 tahun mereka bebas dari rentenir. Rata-rata ya. Jadi standar kami biasanya pembinaannya setahun. Dan ini yang ikut program ini ternyata bukan cuma muslim loh. Ini kan kalau ngomong kan bahasanya muslim ya, mungkin ya, sayanya kelihatan mungkin dari fisiknya berjenggot. Tapi ada beberapa orang yang anggota kami kebetulan nonis gitu, non-Islam, Cina juga. Itu unik, dia justru nggak sampai 1 tahun. Dia cuma 1,5 bulan ikut program ini. Kemudian dia ketemu dengan saya tanya, gimana Bu? Saya sudah nggak kena rentenir lagi Pak. 1,5 bulan tuh.
Ibu ngapain? Kan program pinjaman kita belum kasih pinjaman, itu baru ikut doang. Saya terapin apa yang ada, yang disampaikan oleh pemateri, yang ada di buku inilah, yang ada di buku ini diterapin tuh sama ibu itu. Bukan berarti ibu itu sholat, enggak. Dia nggak mesti dia sholat, tapi ada ilmu yang nggak mesti sholat lah. Dia bagaimana memperbaiki keluarga dia. Jadi dia cerita dulu itu keluarganya ribut melulu gitu. Karena ribut melulu, bisnisnya turun merosot. Ya orang kalau kalau nanti usaha ya, salah satu yang bisnis kita yang lagi merosot bukan karena strategi marketingnya nggak bagus, bisa jadi masalah keluarga gitu. Nah masalah keluarganya diperbaiki. Setelah 1,5 bulan itu, dia yang tadinya sering ribut dengan suami udah adem, udah saling peluk-pelukan lah, udah peluk-pelukan. Anaknya sering ngelawan, sekarang udah enggak. Ternyata itu berdampak dengan omset dia naik sampai berlipat-lipat, dan 1,5 bulan itu utangnya lunas. Oh, yang dia perbaiki hubungan dengan keluarga. Ini ya? contoh ya. Contohnya, ya. Kalau di orang Islam tentunya hubungan ke Allah diperbaiki. Dia juga kan punya Tuhan, hubungan ke Tuhan ya. Dia bilang, saya pasrah kepada Tuhan saya, bahwa ini yang ngasih takdir ini ya Tuhan saya, dan yang akan memberikan solusi ya Tuhan saya. Itu kata dia loh. Dan di Islam itu ada kata-kata yang mungkin sama lah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, jadi cukup Allah adalah pelindung kita, penolong kita. Yang bisa nyelesain rentenir itu bukan kami, bukan saya pribadi, bukan pemerintah, atau bukan masyarakat. Cuma Allah yang bisa nyelesain ini. Berarti program ini pun tidak menyasar umat muslim aja ya. Buktinya kan sudah terbukti ke masyarakat yang nonis pun bisa diterapkan gitu ya. Betul. Karena pada saat program ini, misalnya ada pemerintah mengadakan Pemda ya, Tangsel ngundang. Yang diundang ketika ada acara ini, APBD itu haknya untuk masyarakat Tangsel. Yes. Semua orang yang ada di Tangsel, mau agama apapun boleh ikut. Akhirnya mereka ikut. Dan ternyata di dalamnya itu ada Kristen, Buddha, Hindu ikut di situ. Ketika dapat sosialisasi ini, mereka kalau, boleh juga nih program, saya mau ngelanjut gimana? Ya udah ikut program Kampung Bebas Rentenir. Karena itu tadi baru sosialisasi. Kalau follow up-nya bagaimana? Follow up-nya silakan ikut di kampungnya masing-masing. Kalau ada program, gabung aja di situ. Nggak ada keharusan harus ngaji, nggak ada. Alhamdulillah ternyata dia cerita, saya sudah nggak kena rentenir, bahkan hitungannya bukan setahun, hitungannya 1,5 bulan. Cepet ya. Lumayan lah. Dibantu sama RPM, dibantu oleh yayasan kami, tidak dalam bentuk finansial. Artinya utangnya kita lunasin, enggak. Terus kita kasih pinjaman, itu belakangan. Justru dia selesai dengan dirinya sendiri. Karena kekuatan doa dia, kekuatan menjaga hubungan dia dengan. Karena semua agama ya, setiap kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan juga. Nggak usah agama harus Islam, agama apapun. Kalau dia hari ini ngasih tajil, lagi rame tajil nih sekarang kan, di TikTok lagi. Kalau hari ini dia berbagi tajil kepada yang muslim, orang-orang yang non-muslim, maka Tuhan akan membalas juga di tempat yang lain. Atau tidak di situ, tapi di saat-saat dia sedang usaha, dia akan dikasih balasan yang terbaik. Itu, begitu. Oke. Ini menarik sekali, tapi kita break sebentar ya Pak ya. Break, jadi ya? Iya, jangan kemana-mana ya, tetap di Ina News. Oke, sahabat Ina, terima kasih yang masih bergabung dan masih menonton. Saat ini Ina News masih bersama dengan founder Rumah Pemberdayaan Masyarakat itu Bapak Ahmad Hussein. Tadi kita sudah dikasih tahu nih ciri-ciri rentenir itu seperti apa ya Pak yang nagih. Dan sekarang aku pengen tahu sih Pak, sejauh ini ya, sejauh perjalanan program ini berjalan, rata-rata yang Bapak temuin di lapangan tuh korban-korbannya tuh biasanya tuh perempuan kah atau laki-laki? Kalau dari sisi jenis gender tadi, kebanyakan perempuan ya. Ini ditandai dengan anggota kami hampir 100% perempuan. Wah. Nah, anggota kami kan memang kebanyakan korban rentenir. Itu 100% yang perempuan. Kalaupun ada laki-laki dari 1.000 orang misalnya, ya 1-2 orang laki-laki. Malah banyak perempuan, Pak? Iya, kebanyakan perempuan. Ya, itu bukan berarti kami memang nyari orang perempuan ya. Ya itu memang yang daftar perempuan. Nggak ada. Saya nggak tahu apa karena laki-laki malu mendaftaran diri, tapi sejauh ini memang yang di rumah kan perempuan memang. Pedagang warungan kan perempuan, jarang ada yang laki-laki. Suaminya kan biasanya Pak kerja, nggak mungkin dia berhubungan dengan rentenir. Ya kalau
sekarang laki-laki memungkinkan sih pinjol. Pinjol. Kalau dia bisa minjem di Iya, kantornya. biasanya suaminya pinjol. Iya, nggak bilang-bilang. Padahal gajinya udah habis gitu, dia pinjam aja gitu. Itu bisa terjadi. Tapi kalau untuk yang rentenir offline yang datang ke kampung-kampung itu ya bisa dipastikan itu mayoritas memang perempuan, ibu-ibu ya, kebanyakan ibu-ibu yang ya rentenir tetap dia juga ngelihat, dia biasanya yang udah punya usaha juga sih. Kalau yang nggak punya usaha kadang juga ya dia perhatiin juga sih intinya bakalan kembali atau enggak gitu. Kalau yang punya usaha kan tadi yang saya kasih tahu, bahkan uangnya udah disiapin, di tas udah disiapin tuh rentenir uang, terus langsung ditaruh di meja misalnya, nih saya pinjemin uang 1 juta, urusan bayar gampang lah nanti. Biasanya dirayu dengan kata-kata gitu, gampang urusan bayar. Padahal dalam kenyataannya nggak begitu, dia bisa tiap hari nagih kan, gitu tiap hari nagih. Jadi itu kebaikan perempuan, Mbak. Kenapa tuh Pak kira-kira? Ya tadi yang saya bilang, pertama orang yang ada di rumah, yang ada di warung-warung itu penghuninya memang mama, ibu itu kan, yang laki-laki kan pada kerja. Yang kedua, perempuan itu ya kadang nih kalau para istri ya, ini misalnya dia punya kebutuhan rumah tangga yang dikasih gaji sama suaminya ternyata besar pasak daripada tiang gitu ya. Iya. Jadi lebih banyak pengeluarannya dibandingkan pemasukan. Gaji suaminya cuma 3 juta misalnya tuh, gaji buruh atau 3 juta, ternyata pengeluarannya 5 juta. Suami kan nggak mau tahu, dia taunya beres aja. Dianggap ngasih aja ya. Udah ngasih, oh ternyata istri saya nggak pernah bilang-bilang nih, ya udah. Tapi di situ ternyata ada kesusahan perempuan. Jadi dalam kondisi itu ada kesusahan perempuan yang nggak diketahui oleh suami. Ini para suami nih, inget nih, para suami, ini jarang diketahuan. Sebenarnya mereka nggak mau terus terang, ya karena takut. Kadang-kadang emang nggak bisa ngatur nggak bisa ngatur uang gitu. Jadi istri biasanya diomelin. Kenapa saya ngomong gitu? Kami ini selalu bikin bukan kelas ya, artinya waktu konsultasi buat masyarakat gratis. Setiap hari Jumat itu yang datang kan ibu-ibu. Cerita lah, boro-boro suami saya ya, cerita tentang suaminya gitu, gajinya bagaimana, bahkan sampai urusan hubungan keluarga pun diceritain. Hubungan intim suami istri juga kadang bisa diceritain tuh. Kadang ada yang suami istri datang ke kami ya, Pak ada masalah, kami udah hampir bertahun-tahun gak kelar-kelar. Setelah kami selidiki, wah ternyata ibu dan bapak harus segera apa? Lakukan sunnah Rasul itu. Jadi dia udah 2 tahun gak berhubungan. Jadi dampaknya. Oh, berdampak ya Pak ya? Iyalah, dia berarti kan kalau udah gak berhubungan berarti di rumah kayak apa dong? Berarti di rumah di rumah komunikasinya nggak baik kan berarti kan? Akhirnya iya Pak, kami coba. Alhamdulillah sekarang walaupun dia jadi tukang ojek, istrinya ngewarung, tapi tenang. Jadi kalaupun dia punya utang nggak kayak dulu gerusukan begitu, ngomel-ngomel, ribut. Sekarang mah nggak, diterima takdir itu, yang penting dia tidak mengulang lagi. Tapi berbicara soal korban juga, apakah selama program berjalan, selama pelatihan tersebut itu ada pendampingan juga nggak sih Pak untuk merangkul si korban itu, entah dari dinas sosial atau dari psikolog mungkin bekerja sama? Kalau sekarang ini jarang sih ngomong masalah urusan lebih ke agama ya, karena memang urusan ini penyelesaiannya urusan agama. Bagaimana hubungan dengan Allah diperbaiki, hubungan antara dia suami istri juga diperbaiki. Berarti kan ahli agama ada di situ, harus ini. Dan itu memang kita buka kelas setiap hari Jumat gratis tuh buat anggota, tapi ya orang-orang yang sudah tergabung di Kampung Bebas Rentenir digratisin nih, datang. Bahkan ketika mereka, Pak, saya nih sering didatengin sama pinjol. Ya udah, pinjolnya kita temuin yuk. Kita kawal, kita dampingi. Bahkan ketika berhubungan dengan rentenir ya kita dampingi, kita temenin. Bahkan kami kadang-kadang juga ngasih pelunasan kok. Ketika kami lagi ada donatur misalnya nih, ada donatur, Pak, ini saya ada uang segini. Tolong kalau ada anggota Bapak yang pengen dilunasin hutangnya, saya hari ini saya mau lunasin. Jadi ya kalau ada rezeki itu, ada 1-2 orang kami lunasin hutangnya. Dan ketemu dulu dengan rentenir, kita negosiasi supaya hutangnya dikurangin, dipotong. Karena memang kami melakukan advokasi, pendampingan dari sisi agama dan dari sisi hukum. Kita lakukan, termasuk kan ke kepolisian kan kita lakukan itu. Cuman kalau untuk tadi yang psikolog ya kami belum melakukan itu. Dengan dinas-dinas terkait, ya kita kerjasama terutama dengan dinas koperasi untuk penguatan
untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan, Dinas Perdagangan untuk produk-produk dia supaya bisa supaya bisa dibantu untuk dijual gitu. Terus dengan lembaga-lembaga zakat. Jadi terima kasih kepada lembaga-lembaga zakat yang saya nggak usah sebutin namanya, tapi sudah banyak ngebantu di program ini, terutama ngebiayain pendampingan. Oh, okay. Ini program Kampung Bebas Rentenir sekali lagi murni sosial, bukan bisnis ya. Kalau bisnisnya nanti ada di program yang kelas bertumbuh. Kami punya program entah itu digital marketing atau apa, itu kelas bertumbuh. Di situ ada biaya lah. Sertifikasi BNSP. Nah, itu kan memang udah profesional masuknya. Iya, jatuhnya, ya. Tapi yayasan tetap kami lakukan itu. Tapi si Kampung Bebas Rentenir mah itu emang sosial. Itu sosial, itu sosial. Di kelas ini memang murni sosial. Justru kami bukan dapat dana dari sini, kami ngeluarin uang. Artinya, misalnya saya nih, ya saya kalau sebagai pemimpin yayasan, gimana saya harus ngedanain ini? Bukan saya dapat dari yayasan ini. Betul. Gitu. Makanya kenapa ini di depan saya ada buku nih. Ya. Ini salah satu buku ini nanti yang dijual ke orang-orang yang pengen tahu gimana penyelesaian riba atau rentenir di kampung-kampung. Bukan cuma di kampung kok, di perkotaan juga ilmunya sama. Nah, ini kita jual nanti. Nah, bukunya hasil penjualan itu untuk ngedanain program-program ini. Jadi kami tidak hidup dari program, tapi bagaimana kami bisa menghidupi program tersebut, iya, begitu. Niat programnya juga sudah baik, pasti akan ada. Amin. Jalan, Ya, Pak, mudah-mudahan dengan jalan Inanyus ini bisa ada sesuatu yang terbaru yang baik, yang nanti kalau di kampung-kampung nih lagi banyak masalah, memang butuh program ini, ya bisa copy paste gitu. Iya, betul, Pak. Tanpa harus bayar program macam-macam. Iya, jadi bisa disebarkan lebih meluas lagi ya. Dan program ini sudah kita daftarkan ke HAKI. Ya. Jadi Kampung Bebas Rentenir itu sudah masuk ke HAKI lah, atas kekayaan itulah sudah terdaftar itu. Takutnya ada yang ini ya. Sebenarnya bukan masalah takut, karena ini bukan bisnis. Takutnya ada program yang ditiru, tapi program itu beda jauh dengan kita. Atau mungkin dia jadi dia bisnisin. Malah dibisnisin, bahaya. Nah, kami tidak mau itu. Ini nggak mau dibisnis. Tapi kalau buku ya kami jual. Nggak dikasih cuma-cuma. Kita jual itu buku. Sejauh ini bagaimana sih si program Kampung Bebas Rentenir ini bisa memastikan keberlanjutan dari upaya penghapusan rentenir dari warga-warga gitu dalam masyarakat? Ya, sebenarnya titik kritisnya adalah bagaimana program pembinaan berjalan konsisten minimal setahun. Jadi kalau itu berjalan setahun, terusnya masyarakatnya disiplin menerapkan kurikulum kita gitu ya. Ya insya Allah, saya sih kalau ngomongin nggak ngejamin, tapi berdasarkan pengalaman selama 12 tahun itu, ternyata rata-rata setelah 1 tahun itu mereka bebas gitu. Benar, bebas. Itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan mereka sudah tidak lagi, atau sudah memutus hubungan dengan rentenir. Jelas. Yang kedua, kalau ngomongin mereka sudah belajar literasi tentang ekonomi syariah. Yang dulu nggak punya tabungan, sekarang udah punya tabungan syariah. Nah, jadi bank-bank syariah juga diuntungin dengan program ini sebenarnya, karena otomatis mereka langsung buka rekening di bank syariah. Ya, kemudian kalau dia sudah punya jadi kalau di satu tempat tuh ada masalah, ya kadang mereka bisa nyelesain masalahnya sendiri dengan gotong royong. Misalnya ada satu orang sakit, mereka kan punya menghimpun dana infak, dikelola. Ketika ada yang sakit, ya didanain, dibantu. Ketika ada temannya yang tadi bermasalah dengan hutang piutang, dibantu juga. Kita ajarkan bagaimana rasa gotong royong itu di situ, bukan cuma diri sendiri. Makanya ada ikrar. Saya nggak bawa ikrar. Ada ikrar anggota. Salah satu ikrar anggota itu adalah setiap ada kami harus membantu anggota yang lain yang sedang membutuhkan, baik dalam bentuk uang atau tenaga. Intinya dia ikrarnya sampai harus ya minimal lingkungan dia sendiri yang harus terbantu sebelum keluar, begitu. Jadi kalau ngomongin jaminan program ini, kalau secara karena nggak boleh ada yang mendahului lah istilahnya, terjamin setahun, tapi ini hanya bukti aja ya. Bahkan rekam jejak yang kita lihat itu setiap setahun itu orang-orang yang disiplin dengan menerapkan kurikulum kami, insya Allah dia sudah memutus hubungan dengan rentenir. Balik lagi ke orangnya Pak ya, karena kembali ya betul, program kita bagus nih, tiba-tiba mereka malas, bodoh, yang penting saya dapat duit. Kadang kan di program itu kadang kita ngasih sembako juga.
Oh ya. Iya, kami ini bener-bener ibaratnya kalau di agama lain ada sinterklas gini contoh nih. Jadi orang nungguin kapan nih Pak Husein beras datang begitu. Jadi padahal programnya ekonomi, cuman karena kami kebetulan ada teman-teman yang punya usaha, punya rezeki lebih ya biasa ngasih. Bahkan ada di antara mereka kadang suka di satu kelompok ada 20-30 orang, mereka suka ngasih uang 2 juta untuk bagian sembako misalnya. Itu kan ya kami tidak minta-minta ke yang lain, tapi dari mereka sendiri, dari orang-orang yang udah sukses di level kedua. Kami kan tadi ada level kedua nih, atau bahkan udah ada yang di level 3. Nah di level 3 ini biasanya ngebantu ke level 1, ke yang kampung bebas rentenirnya. Jadi makanya kenapa kami belum jadi lembaga yang himpun dana zakat, karena ya sementara ini masih dibiayain oleh kami sendirilah begitu. Jadi ini saya tandain yang disebut kampung bebas rentenir itu bukan berarti satu kampung udah langsung bebas semua, bukan. Tapi orang yang masuk di dalam program ini kemudian dia disiplin, itu namanya program bukan kampung sebetulnya. Nama program pembebasan ini berarti kan orang yang menerapkan program ini istiqomah dalam 1 tahun. Ya insya Allah kalau Allah memang menakdirkan dia bebas. Sekali lagi bukan kampung secara utuh akan bebas. Karena nggak semua orang bisa nerapin ini. Betul. Misalnya di sini ya nih, yang muslim misalnya, contoh yang muslim. Dia diuji coba selama 40 hari di sini. 40 hari itu bagaimana misalnya sholat, kalau laki-laki harus di masjid terus. Sekarang bisa nggak nerapin itu? Nah kalau nggak, berarti kan itu lewat begitu ya. Harus balik lagi kan. Harus balik lagi ya, ke dianggap awal, ke awal lagi. Jadi dianggap ikut program awal lagi, nol lagi gitu. Ya, makanya itu ilmu ini mah bukan ilmu dunia, ilmu akhirat yang ngajak, bukan cuma ngebebasin dari rentenir, ya ngajak dekat sama Allah sebenarnya. Urusannya harus dekat dengan Allah. Ilmunya bukan cuma sholat doang kan tadi, hubungan dengan orang tua gimana. Ini orang ikut program ini banyak yang dulu dengan orang tuanya renggang, jauh, bahkan ribut terus, sekarang ngedeket, udah jadi kayak bestie lah, udah deket. Gara-garanya ya dia mengamalkan ilmunya Allah tentunya ya, bukan ilmu kita. Itu kita cuma nulis ulang aja kan, nulis ulang diketik, dia baca, dia praktekin, udah. Yang penting praktek. Nah yang praktekin mereka saya duluan yang nyoba. Jadi sebelum mereka mempraktikkan, saya nyoba. Saya kalau 40 hari melakukan sholat yang nggak ke mesin, misalnya sholat tepat waktu, dampaknya seperti apa? Ya saya praktekin gitu. Alhamdulillah saya nggak punya hutang. Hutang riba nggak punya, hutang yang lain pun nggak punya. Alhamdulillah itu salah satu. Yang kedua ya kadang-kadang kalau urusan ngebantu orang itu bisa lebih cepat. Misalnya gini, ya Allah saya pengen ngebantu Ramadan ini misalnya gitu ya. Kalau secara ilmu dunia nih mau ngebantu itu untuk hitungan 400 orang tuh agak susah. Ngebantu nilainya 50 juta misalnya nih. Saya saat ini harus ngebiayain anak pesantren, ini banyak biaya yang harus keluarin. Tapi saya harus ngeluarin uang, tapi dalam waktu nggak usah hitungan bulan, misalnya hitungan hari, dalam doa itu langsung Allah kasih. Dengan perantaraan orang lain tentunya ya. Ada tiba-tiba orang japri, bosen, saya mau ngebantu. Ada nggak orang yang bisa disalurin beras misalnya? Itu biasanya jalur kayak gitu. Ini contoh lucu nih ya. Dia mau bayar ke PLN. Tiba-tiba, waduh, uang 1 juta nggak ada nih. Ya udah, diamalin salah satu ilmu yang dia harus ini banget lah, minta ke Allah gimana. Itu hitungan 1 jam dia nggak pergi dari situ. Tiba-tiba ada teman lamanya datang ke tempat dia, mau ke PLN juga sama. Gue ngobrol lah kayak gitu. Iya nih, ya tapi dia cerita akhirnya kan kayak gitu. Lagi butuh uang. Dia kebetulan lagi ada rezeki nih. Itu bayar PLN dibayarin sama dia. Jadi nggak bayar itu. Dijawab langsung, nggak hitungan hari, hitungan jam. Iya. Dan dia masih tetap di situ kan, Di situ nggak kemana-mana. Masya Allah. Dan yang paling terbaru nih, dia 40 hari, dia amalin begini. Dia bilang dia punya hutang ke 2 bank, ratusan juta. Kalau ini bukan rentenir nih, ini bank diceritanya nih, Bang Dibadi. Bukan rentenir dia bilang. Tapi saya pakai nih ilmunya Pak. Terus nggak semua, dia bilang dari beberapa item itu, cuma beberapa item yang saya pakai. 40 hari total, alhamdulillah udah selesai. Terus gimana? Suami saya tiba-tiba dapat Pak. Dapat bonus tiba-tiba. Dan bonus itu bisa nyelesain salah satu hutang di bank itu. Jadi ketika ada masalah sekarang ini, yang paling prioritas kita sampaikan ke Allah sebelum ke yang lainnya.
Bahkan teman dekatnya siapapun nggak boleh. Misalnya saya ada masalah nih, nggak mau, saya nggak bilang ke istri. Laporan saya ke Allah dulu. Kalau udah ke Allah, baru ke istri, baru ke yang lain. Jangan sampai Allah di nomor 2 kali. Iya, Allah pengen harus selalu nomor 1. Esa. Betul. Maksudnya apapun masalah kita, Allah harus didahuluin. Termasuk kita lagi seneng. Oh, lagi seneng dapat apa. Ya udah, rasa syukur kita ke Allah. Jangan gembira-gembira posting di TikTok, joget-joget. Nah. Tuh, sahabatnya tadi sudah di-spill sedikit isi buku dari program dan beberapa amalan-amalan yang bisa dilakukan agar bisa bebas terjerat dari rentenir ya Pak ya. Nanti kita akan bahas-bahas lagi Pak, tapi kita break dulu sebentar ya. Iya. Tetap di Ina News. Iya. Oke, sahabat Ina, terima kasih yang masih bergabung dan yang masih nonton. Nah, sekarang tadi kan Pak Hussein sudah menceritakan sedikit tentang program ini sudah berjalan di beberapa wilayah daerah Tangerang dan Banten ya. Iya. Nah, apakah ada rencana nggak sih dari PRM sendiri untuk meluaskan ini ke wilayah-wilayah lain atau kota-kota lain mungkin Pak? Sebenarnya bukan rencana ya, kami membuka diri. Membuka diri kepada siapapun, pemerintah, komunitas, swasta, perusahaan gitu yang di wilayahnya tuh masih banyak korban-korban pinjol atau rentenir dan butuh pembinaan, butuh edukasi yang memang sudah terbiasa sudah kami lakukan selama 12 tahun ini. Artinya ilmu ini mungkin bukan cuma ilmu urusan pelatihan, itu pelatihan ada, pembinaan ada, kan saya sebutin ya, jadi program itu kan dari mulai sosialisasi, kemudian ada pelatihan wajib, di kami itu ada istilah pelatihan wajib itu 1,5 bulan, member harus ikut pelatihan ini. Setelah pelatihan wajib, baru dia lolos jadi member, lolos, diterima jadi member. Nah setelah diterima ini baru dapat fasilitas yang tadi saya sebutin nggak dapat kalau dia nggak lolos. Nah kalau lolos, dapat apa? Dapat tadi yang saya sebutin modal usaha, pendampingan, pembinaan. Nah itu semuanya kan sebenarnya berbiaya itu. Kalau ngomongin ini kan mungkin anggotanya kan gratis, tapi kan itu ngeluarin anggaran, ngetin duit gitu. Betul. Nah itu jadi kalau ada lembaga yang mau buka, kami ya welcome. Nama Kampung Bebas Rentenir pun bisa dibuka di mana aja sih. Tidak harus bayar kemitraan, ibaratnya franchise nggak mesti lah. Tinggal kalau mau ngundang kami boleh, tetapi kalau memang nanti nggak sempat, intinya kami sangat membuka diri kalau ada teman-teman yang memang di satu wilayah itu kondisinya benar-benar parah, butuh penanganan khusus, dan itu kami siap datang. Nah kalau memang nggak sempat ngundang kami, ya ilmunya bisa nanti didapatkan di, kami nanti dalam waktu dekat akan mengadakan TOT ya, TOT atau untuk pelatihan untuk para trainer gitu. Jadi supaya dia bisa buka di tempat-tempat yang berjauhan, nggak mesti datang ke sini pelatihan nanti lewat Zoom. Mudah-mudahan nanti Ina News nanti yang akan memfasilitasi ya, Pak. Yang itu semuanya ya kalaupun nanti berbayar, anggap beli buku sih, beli buku uang pelatihan untuk 2-3 hari. Setelah itu nanti dibimbing, ada ibaratnya bimbingan lanjutan lah, artinya setelah ikut pelatihan nanti dimasukin ke dalam satu grup, ya udah kita saling koordinasi, saling komunikasi untuk menyebar kebaikan, menyebar kebaikan dalam bentuk kerelawanan. Jadi niatnya harus satu nih, niatnya bukan dalam rangka berbisnis. Kalau untuk bikin Kampung Bebas Rentenir itu bukan bisnis. Kalau mau bisnis nanti ya jualan produk tapi dijual ke anggota, itu boleh lah, itu bisnis. Tapi program sendiri ini tidak ada bisnis. Tapi harus berbiaya, iya memang, karena kan harus nyiapin dana untuk digulirkan, untuk dipinjemin ke anggota. Betul. Harus disiapin. Makanya nanti harus ngumpulin banyak masyarakat. Kalau kita dengar itu ada istilah pentahlik ya. Pernah dengar nggak istilah pentahlik? Tapi kalau bahasa kami bukan pentahlik. Kalau itu bahasa umum, pentahlik itu ibaratnya kolaborasi. Kalau kami biasanya kolaborasi ABG Ceria. Ya, ABG Ceria, bahasanya lucu-lucu. Kolaborasi ABG Ceria. ABG Ceria itu apa? Jadi program ini akan sukses, program Kampung Bebas Rentenir nanti akan sukses di daerah teman-teman. Kalau harus ada ABG.
Ya harus ada ABG, tapi ABG-nya yang apa? Yang ceria gitu. Siapa ABG yang ceria itu? Yang pertama adalah akademisi. A-nya apa? Kirain anak muda begitu. Oh, A-nya akademisi. A-nya akademisi. Jadi nyiapin diri nih nanti kalau teman-teman ya berarti harus siap di dalamnya ada akademisi. Kayak di tempat kami kan kami kerjasama dengan UMJ, kampus ya. OST Amadalan, UIN Jakarta kan, terusnya Unpam terkenal kan, Unpam kan, itu akademisi. Kemudian nanti ada B, businessman, para pengusaha sukses yang dia mau ikut kontribusi di program itu. Jadi nanti undang, tapi nggak bisa sampai selesai ya, nanti dilanjutin di TOT aja. Detail. Detailnya ABG intinya ceria. ABG ceria. Berarti emang terbuka untuk wilayah manapun, dari RPM sendiri kan memang terbuka lebar ya Pak ya? Karena saya udah wakapin program ini untuk umat, untuk masyarakat. Silakan pakai, silakan, yang penting bisa bergerak, harus ada relawan. Kata kuncinya relawan. Kalau nggak ada relawan nggak bisa jalan. Bukan rela tapi melawan, bukan. Tapi memang benar-benar setulus hati saya ingin sebagian hidup saya untuk wakafkan untuk Allah. Yang lain sambil dia bekerja bisa jadi relawan kok. Relawan di kami itu para pengusaha kok. Bukan pengangguran relawan di kami itu. Mereka ada tukang pedagang kebab, ada pedagang mie ayam, mereka relawan, tapi mereka ngeluarin ilmu, berbagi ilmu di sini. Kadang juga ngasih uang. Itulah. Jadi bukan di sini mau masuk tapi mau berbisnis. Nggak nyambung. Kalau untuk di sini programnya nyambung. Jadi di sini itu bisnisnya untuk akhirat. Itu aja sih. Oke, berarti buat sahabat Ina yang kira-kira di kampungnya atau di daerahnya memiliki kegelisahan yang sama, boleh ya Pak ya itu. Jadi mereka semangat, oh saya pengen ini anak-anak muda misalnya. Iya. Ada anak muda datang, tapi ini jangan salah. Ada mungkin anak muda datang, Pak, kami udah melakukan kok cara itu. Gimana, Mbak? Saya pasang spanduk, dilarang rentenir, dilarang masuk. Terus itu salah satu. Kan banyak, itu udah bagus. Terus saya tanya, dampaknya gimana? Dampaknya kami dikejar-kejar emak-emak, itu spanduk disobekin. Kenapa kok disobekin? Karena dibilang, emang lu udah bisa ngebantu apa? Bikin tulisan dilarang rentenir masuk. Karena kalian belum bisa ngasih bantu, bener ya? Kan dia ngelarang orang, tapi emang itu udah bagus lah. Cuman harus ditindaklanjuti dengan solusi. Iya, dengan solusi. Bukan cuma dilarang. Betul. Bisa dilarang ini nggak boleh, tapi ada solusinya nggak? Disiapin solusinya. Nah, RPM ini solusi, sebenarnya udah disiapin solusi. Makanya ketika masuk ke kampung jangan setengah-setengah, langsung bawa paket ABG ceria tadi, dibawa ke situ, insya Allah ya, totalitas kita gerakin kampung itu supaya ya minimal warganya mulai berubah lah. Udah nggak mau ada orang keliling-keliling bawa uang, udah nggak tertarik. Bukan nggak tertarik sama uang, tapi yang rentenirnya itu. Ya. Nah Pak, kalau misalkan ada teman-teman atau masyarakat di luar sana yang jauh dari ibu kota dari Jabodetabek, pengen lihat lihat si kayak portofolio RPM sendiri, bisa dilihat di mana? Ya yang terdekat di Tangsel. Di Tangsel? Iya, itu yang paling terdekat. Online gitu ada nggak kayak Instagram, website? Oh iya. Kalau Instagram itu ada di RPM Peduli ya. Terus ada di RPM Institute YouTube-nya. Oke. YouTube RPM Institute. Nah, kalau mau ngelihat sebagian materi saya adanya di Mas Blangkon Beri Solusi TikTok. Di TikTok tuh Mas Blangkon Beri Solusi. Mas Blangkon Beri Solusi itu biasanya saya kadang-kadang live juga tuh. Ya, saya sambil belajar jualan TikTok, tapi saya belum bisa itu. Nggak apa-apa, bertahap. Berarti di Mas Blangkon, tadi di TikTok atau RPM Indonesia? Tadi kalau yang di IG itu RPM Peduli. RPM Peduli. Kalau yang di YouTube RPM Institute. Barangkali gitu ada pengen lihat, tapi pengen lihat dulu nih Instagramnya kan biasa untuk atau lihat-lihat juga buka aja di Google Rumah Pemberdayaan Masyarakat. Banyak itu. Tulis aja nama Husein Rumah Pemberdayaan Masyarakat, nanti akan muncul tuh nama saya di situ adalah yang udah masuk media sebagian. Terus ada di satu lagi ada YouTube Kampung Bebas Rentenir ada, cuman itu YouTube baru yang belum terlalu dikelola baik ya. Baru Kampung Bebas Rentenir, nama kampungnya justru kita ya itu banyak testimoni orang-orang yang sudah ini. Yang sebagian testimoni itu saya masukin ke dalam buku ini. Tapi nih, mumpung ada langsung foundernya dan ada langsung penulis bukunya, tadi kan Pak Husein sendiri sempat nge-spill semuanya ada di sini gitu. Boleh diceritain dulu nggak sih Pak buku ini? Oke, buku ini pertama saya niatkan untuk tadi ketika ada masyarakat yang
kesulitan mau bikin program Kampung Bebas Rentenir, mau ketemu saya juga susah, atau mau datang dari kemarin ada orang Kalimantan mau datang ke sini susah, dari di Jawa juga ada yang sini, kemudian Sumatera, Kalimantan malah ada dua provinsi. Nah akhirnya saya berpikir udahlah kita bikin buku. Nah buku itu salah satunya karena ada orang tadi pengen tahu tentang Kampung Bebas Rentenir dan cara mengeksekusi program itu di tempatnya masing-masing. Yang kedua, orang yang memang secara personal pengen memperbaiki diri, bagaimana menyelesaikan hutang-hutang yang dia sekarang alami. Nah akhirnya saya bikin itu. Yang ketiga, kurikulum yang ada di program Kampung Bebas Rentenir nggak utuh sih, tapi sebagian saya masukin di dalam buku ini. Tapi kita ada kurikulumnya, ada garis besarnya ada 5 di kurikulum di dalam buku ini nih. Pertama, saya kasih materinya tentang kesadaran. Jadi intinya orang ketika mau berubah harus sadar dulu. Apa yang pertama? Sadar agama. Di buku ini kurikulumnya tentang kesadaran beragama. Yang kedua, kesadaran bernegara. Jadi dalam buku ini nih nanti gimana kita harus taat hukum, aturan-aturan ada juga tentang negara lah, itu kita bagaimana sebagai warga negara harus taat negara. Terus ada kesadaran regulasi tentang produk, tentang ini UMKM, lebih ke usaha. Gimana sih halal misalnya, ada aturan tentang halal, berarti dia harus ngurus perizinan halal. Ada aturan tentang pangan, harus ngurus pangan. Aturan tentang bagaimana mendirikan perusahaan yang level UMKM, bikin NIB, ya itu diregulasi. Berikutnya ada sadar masa depan. Sadar masa depan itu lebih skill wirausaha. Tapi ini nggak saya bahas panjang, kalau itu nanti sedang diproses di buku kedua. Itu mah pelatih lebih ke skill marketing, skill wirausaha. Persiapan bagaimana. Kalau di sini kan nggak ngebahas detail kewirausahaan. Iya, di sini lebih ke sadar-sadar. Iya, nggak ngebahas perencanaan bisnis gimana, pembukuan usaha gimana. Itu tidak ada di sini. Itu adanya di buku kedua. Terus yang terakhir adalah kesadaran sosial. Bagaimana ketika nih warga-warga yang tadi kena rentenir, kena hutang, dia juga harus punya kesadaran sosial. Salah satunya apa? Bagaimana dia tertib dalam bergotong royong, tertib infak, macam-macam terkait dengan sosial lah, dibahas di situ. Dan artinya kita tidak melulu hubungan ke Allah, tapi hubungan ke manusia harus dua-duanya lah. Hablum minallah, hablum minanas. Di situ diajarin. Nah, di buku ini juga bagaimana praktek. Gimana cara mempraktekkan 40 hari itu? Apa aja yang harus dilakukan di selama 40 hari tanpa ada berhenti sejenak misalnya. Oh, hari ke-13 saya berhenti. Ya udah, itu dianggap nggak bisa, harus ngulang lagi. Jadi dianggap belum sampai nurut 40 hari. Kembali ke nol jadinya gitu. Kemudian ada juga beberapa hal terkait dengan ya lembaga kami, penjelasan tentang gimana lembaga kami bergerak, bukan cuma program rentenir tadi ya. Di lembaga kami kan ada program kelas bertumbuh. Mereka usahanya yang pengen tumbuh, nih orang-orang yang kena rentenir ini kalau pengen tumbuh masuk ke kelas-kelas bertumbuh. Itu lebih ke mentoring. Mentoring bisnis. Kalau ini kan bukan mentoring pembinaan, kita datang ke satu kampung, orang ibu-ibu pada duduk di rumah masing-masing, kita ngasih materi tentang kewirausahaan, agama, macam-macam. Kalau mentoring mah benar-benar kami mendatangkan mentornya. Mereka datang person to person, ketemu keluhan terkait bisnisnya gimana, solusinya gimana. Itu di kelas bertumbuh. Satu lagi kelas scale up. Scale up ini, kelas bertumbuh dengan scale up ini berbayar. Maksudnya berbayar, tapi berbayarnya nggak mahal. Jadi kelas masih sosial lah, masih ada nilai sosialnya. Ya, tapi nggak mungkin dibuka semua lah dalam buku ini kan. Nah, intinya begitulah. Kira-kira yang paling penting di dalamnya ada gimana cara bikin program Kampung Bebas Rentenir, kemudian bagaimana cara mengatasi masalah hutang, baik itu ke rentenir, sebenarnya bukan ngomongin rentenir doang, hutang ke rentenir, ke bank, ke hutang ke teman, atau terbalik nih, gimana kita yang punya piutang, ngutangin orang yang sampai hari ini kok nggak balik-balik utangnya. Itu ada ilmunya juga nanti di situ. Ada bagaimana kok saya ngutangin dia, utang dia nggak dibayar-bayar. Tadi kan ada bahasa, entah itu diiklasin atau dikasih peluang diperpanjang waktunya bisa. Berarti terjadi tuh. Buku ini emang bener-bener banyak ilmunya tuh, bukan hanya untuk membasmi utang piutang. Iya, emang insya Allah. Termasuk tadi yang urusan rumah tangga yang lagi bermasalah.
Karena di sini ada contoh-contohnya. Orang yang yang malas sholat ke masjid, itu termasuk di sini. Bukan berarti tujuannya, tapi memang ini terbukti. Dia cerita, suami saya Pak itu, tapi dia nggak baca buku ya. Ini materi saya direkam sama dia. Saya ngomong begini kayak membani sama dia direkam, terus dibawa ke suaminya dengerin. Akhirnya udah mereka saling peluk, saling nangis-nangisan lah. Setelah itu ya udah, mulai hari ini Bu, saya insya Allah akan sadar, akan mulai memperbaiki diri, agama diperbaiki, anak-anak kita mulai dekat. Udah, mulai hari itu dia jadi marbot masjid, jadi muadzin masjid malah. Ke masjid terus jadinya ya? Jadi orang udah di marbot. Dia cerita, dia bilang, hutang saya belum lunas. Dia terus terang ke saya, hutang saya solusinya bukan hutangnya lunas, tapi suami saya sekarang jadi lebih baik ke saya dan lebih rajin. Intinya kalau ada suara azan di kampung dia, suara suaminya. Itu senang kali kayak gitu. Duitnya memang nggak banyak, tapi perubahan suaminya tuh bikin dia senang. Ketika dia senang, dua-duanya senang kan, bawa rumah tangga. Bahkan anaknya tuh yang tadinya benci banget sama dia nih, ngejauhin terus, anaknya sekarang, Pak, anak saya sekarang kayak takluk begitu. Itu Allah, itu saya bilang, itu Allah semua yang ngejawab kan. Itu kita harus memang benar-benar mintanya ke Allah doang, jangan ke yang lain. Ya mintanya jangan ke yang lagi ada masalah sekarang. Ya saya kata siapa saya nggak ada masalah, ada, tapi ya ke Allah aja. Selalu aja Allah ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah itu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah itu ada selalu ke Allah aja. Jangan ke yang lain. Yang lain nomor 2 lah ntar, belakangan setelah ke Allah. Kadang kita lupa nih, udah kemana-mana minjem duit kesini nggak bisa, udah akhirnya baru ya lapor ke Allah baru kan. Iya lagi. Baru lapor, ya Allah saya kemana-mana udah nggak bisa. Lah kok Allah dibelakangin? Lah kok baru datang gitu? Betul, kok Allah dibelakangin. Nah itu mulai kita urusan tauhid memang harus diperkuat. Ya materi di sini bukan ngomongin tauhid sih, semuanya kita ini. Tapi ngomongin benar-benar berdasarkan kayak saya lagi ngomong gitu. Karena rekaman saya suruh udah diedit ulang lah, saya bilang rekaman di TikTok termasuk tuh dimasukin dalam buku itu. Seru banget Pak ilmunya ini. Semoga juga buat yang nonton juga bisa jadi edukasi ya Pak ya, entah itu yang dia emang sedang terjerat hutang ataupun yang proses pendekatan kepada Allah gitu. Untuk mungkin terakhir Pak, harapan dari Pak Husein sendiri khususnya dari RPM atau untuk program Kampung Bebas Rentenir ini apa sih? Ya, kalau harapan saya ya, ini yayasan, sekali lagi yayasan yang Rumah Pemberdayaan Masyarakat itu bukan yayasan pribadi. Saya sering bilang ini kalau nanti suatu saat saya memang sudah waktunya dipanggil sama Allah gitu ya, mudah-mudahan ada yang ngelanjutin program-program ini tanpa bertumpu pada saya sebagai foundernya, sebagai pendirinya gitu. Jadi saya berharap sih ada relawan-relawan, calon-calon kader yang bisa melanjutin. Tapi jiwanya jiwa sosial, bukan jiwa bisnis. Bisnis tetap ada punya jiwa bisnis di tempat yang lain, bukan di sini. Jadi ada yang ngelanjutin, karena sekali lagi ini bukan yayasan tertutup, yayasan yang saya sering ajak siapa yang mau gabung silakan aja, karena bukan yayasan keluarga, bukan. Kemudian untuk Kampung Bebas Rentenir sendiri itu program memang kemarin sengaja kita daftarin ke HAKI untuk mengantisipasi ada orang yang copy paste tapi pakai cara yang berbeda atau dia di luar misi dan visi kita yang kita jalankan gitu. Misalnya tiba-tiba ini dibawa ke urusan bisnis murni atau tiba-tiba pakai cara-cara pakai nama doang gitu dijual untuk program-program yang lain, untuk nyari duit doang lah begitu, untuk ngidupin keluarga itu enggak. Nah, berharap tadi banyak tumbuh orang-orang yang memang biasanya orang-orang yang jadi relawan itu mantan korban. Di kami itu ada yang dulunya pelaku riba banget, ratusan juta, bahkan udah miliaran utangnya, sekarang udah kelar, akhirnya jadi relawan, jadi konsultan kami untuk ngasih pengalaman dia lah kayak gitu. Jadi harapan saya semuanya bahu membahu yang tadi di ABG Ceria. ABG Ceria ya. Masih ABG? Masih ABG. Ibu, Mbak masih ABG kan? ABG. Iya. Jadi memang harus kolaborasi ABG Ceria. Mudah-mudahan saya juga dalam waktu dekat akan kolaborasi di Tangsel ini, ada 3 lembaga. Saya nggak sebutin yang 2-nya, tapi dalam proses kita MOU kita akan bikin gebrakan di Tangsel, program baru sih, bukan program maksudnya program di atas ini. Jadi ini biasanya dapat pinjaman maksimal 2 juta nih. Nanti ada yang sampai 3 juta, ada yang sampai 10 juta. Nah, itu beda lagi, bukan programnya hampir sama. Programnya ini tapi kelasnya agak naik gitu.
kayak gitu. Saya kira itu dulu. Terima kasih Pak Husein, ini seru banget ngobrolnya. Itu aku jadi belajar juga ya, banyak belajar apapun tentang hablum minallah dan hablum minannasnya. Semoga Rumah Pemberdayaan Masyarakat pun kedepannya selalu sukses, selalu bermanfaat bagi masyarakat dan semua program-programnya juga ya Pak ya. Ya, dan semoga juga sahabat Ina juga bisa mulai pelan-pelan nih yang merasa memiliki utang di pinjol, coba sekarang mulai hindari itu ya Pak ya. Kalau bisa mah jangan hutang ke pinjol, kalau bisa hindari berhutang kayak gitu. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Baik. Semoga Bapak sehat. Bapak ada pesan nggak buat teman-teman tentang utang pinjol? Ya buat semua sekarang belum punya hutang. Amin, semoga. Yang sekarang belum punya hutang, jangan punya hutang. Jangan. Manfaatkan produk yang ada di rumah aja. Artinya, misalnya bukan produk, kondisi lingkungan yang ada di rumah, ya ke orang tua dulu, ke siapa dulu, jangan keluar dulu. Tapi sama dengan yang tadi saya sampaikan, ketika kita lagi butuh, sesungguhnya kita bukan lagi butuh uang, kita lagi butuh Allah. Jadi ke Allah dulu. Kalau mau minjem duit ya ke Allah dulu, lapor. Boleh nggak ya Allah saya kalau minjem duit gitu. Jadi sampein itu. Nah yang sekarang udah terlanjur punya pinjol, punya ke rentenir atau kemanapun, para mahasiswa nih banyak nih katanya nih denger-denger. Saya lihat datanya ada tuh, data pinjol itu mahasiswa lumayan tinggi itu. Nah teman-teman, kalau pinjolnya itu legal sebenarnya mudah. Legal ya, itu mudah. Negosiasi bisa. Bahkan kami bisa bantu negosiasi loh, kami bisa bantu. Ya bisa bantu negosiasi sampai ngilangin bunganya. Pokoknya doang tuh kami bisa. Kalau legal, catatannya legal. Tetapi kalau ilegal, kalau punya hutang tetap harus dikelarin, ya. Tapi kalau udah selesai tuh, udah pokoknya selesai, udah langsung blokir semua nomor-nomor yang itu. Udah aplikasi segera dihapus-hapusin tuh aplikasi. Jangan sampai nempel di sini udah. Karena kalau lagi. Kalau nempel ya ada ketagihan lagi gitu ya. Dan yang jangan lupa, karena itu termasuk ke dalam dosa besar, dosa zina. Jadi doa nih mumpung Ramadan nih, ada doanya nih. Namanya Sayyidul Istighfar. Doa ketika kita habis melakukan dosa besar, maksiat, berzina, apapun ya, entah itu korupsi misalnya. Tapi jangan ngulang lagi, harus taubatan nasuha. Doanya doa Sayyidul Istighfar. Mbak hafal? Boleh Pak, gimana awalnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innaha la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah itu doa Sayyidul Istighfar kalau kita pengen tobat nasuha. Dan sholat tobat 2 rakaat. Begitu. Ya baca itu. Nah, Ramadan itu bulan istighfar, perbanyak istighfar, bukan cuma sekali, minimal 100 kali. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, kalau begitu saya Ima Tahira pamit dengan Bapak Husein juga terima kasih, dan semoga kita di bulan Ramadan ini bisa terus selalu mencari keberkahan dan kalau bisa hindari riba. Dadah.